Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Hakikat Motivasi, Pentingnya Motivasi, Peranan Motivasi dalam Proses Pembelajaran dan Lingkungan Belajar yang Memotivasi Siswa. Mata kuliah dari Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Nina Permatasari, MPSI MPD. Di dalam kelompok kami beranggotakan 7 orang, yaitu saya sendiri, Maisarah, sebagai moderator, ada Aisyah, Farah, Nida, Siti Maisarah, Umaydi, dan Saidah Kamal. Dalam presentasi kami kali ini membahas 5 buah pembahasan. Yang pertama ada hakikat motivasi, yang kedua pentingnya motivasi, ketiga peran motivasi dalam proses pembelajaran, yang keempat lingkungan belajar yang memotivasi belajar siswa, dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Aisyah. 1. Hakikat motivasi. Hakikat motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal pada pembelajaran untuk mengadakan perubahan tingkah laku yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam belajar. Clayton Aldever dalam Nasar 2004, motivasi belajar adalah kecenderungan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi hasil sebaik mungkin. Motivasi belajar juga merupakan kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan diri secara maksimal, sehingga mampu berbuat yang lebih baik, berprestasi, dan kreatif. Motivasi sendiri memiliki peranan dalam membantu memahami dan menjelaskan perilaku individu dalam belajar. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Farah Ramadhani. Saya akan menyambung materi dari Aisyah. Yang kedua, pentingnya motivasi. Motivasi belajar begitu penting karena sangat berpengaruh pada hasil belajar peserta didik. Seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak mungkin dapat melakukan aktivitas belajar dengan baik. Motivasi yang kuat akan mendorong seseorang untuk melakukan sebuah kegiatan untuk mencapai keinginannya dengan memanfaatkan segala upaya yang dapat dilakukan. Pentingnya motivasi dalam belajar tidak hanya untuk memberikan arah kegiatan belajar secara benar. Selain dari itu, dengan motivasi, seseorang akan mendapatkan pertimbangan-pertimbangan positif dalam kegiatan belajar. Dalam proses pembelajaran motivasi, baik itu bagi guru maupun mahasiswa, merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan belajar, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya akan disambung oleh Saidah. Saya akan melanjutkan materi dari Farah, yaitu 3. Peran motivasi dalam proses pembelajaran. Motivasi memiliki peran penting bagi siswa dan guru. Bagi siswa, pentingnya motivasi belajar yaitu A. Menyadarkan peranan siswa pada awal belajar, proses, dan hasil belajar. B. Menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebaya. C. Mengarahkan kegiatan belajar. D. Membesarkan semangat belajar. Dan E. Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Siti Maisarah. Motivasi belajar juga penting diketahui oleh guru, karena pengetahuan dan pemahaman tentang motivasi belajar pada siswa bermanfaat bagi guru untuk yang pertama membangkitkan, meningkatkan, dan memelihara semangat siswa untuk belajar sampai berhasil. Yang kedua, mengetahui dan memahami motivasi belajar siswa di kelas yang bermacam-macam. Ada yang acuh tak acuh, ada yang tidak mendapat perhatian, ada yang bermain di samping semangat untuk belajar. Dan yang ketiga, meningkatkan dan menyadarkan guru untuk memilih satu di antara bermacam-macam peran seperti penasehat, fasilitator, instruktur, teman diskusi, penyemangat, pemberi hadiah, atau pendidik. Dan yang terakhir, memberi peluang bagi pendidik untuk kerja rekayasa pedagonis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nida. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Maisarah. Selanjutnya mengenai lingkungan yang baik untuk memotivasi belajar siswa.
Lingkungan yang baik atau kondisi yang baik dapat memotivasi siswa untuk belajar. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan motivasi intrinsik adalah lingkungan belajar yang kondusif. Dalam proses pembelajaran, banyak faktor yang mempengaruhi diri peserta didik, baik faktor dari dalam maupun dari luar peserta didik. Faktor dari dalam meliputi faktor bawaan, intelijensi, minat, bakat, aspirasi, harapan, militansi, keuletan, kerajinan, ketangguhan, kemandirian, serta dorongan dari dalam. Sedangkan faktor yang berasal dari luar diantaranya kondisi lingkungan belajar. Maka, untuk meningkatkan motivasi belajar, perlu memperbaiki atau meningkatkan kualitas lingkungan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, yang berperan dalam membentuk perubahan tingkah laku individu dalam hal kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotor, yang meliputi 2 dimensi, yaitu organisasi kelas dan iklim sosial psikologi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nida. 05. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, motivasi adalah dorongan yang ditimbulkan pada diri seseorang, sadar ataupun tidak sadar, untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Hakikatnya, motivasi belajar merupakan dorongan internal dan eksternal pada pembelajaran untuk mengadakan perubahan tingkah laku yang mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam belajar. Motivasi belajar begitu sangat penting karena sangat berpengaruh pada hasil belajar peserta didik. Seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak mungkin dapat melakukan pembelajaran dengan baik. Lingkungan belajar yang kondusif juga memotivasi siswa untuk belajar, seperti kondisi udara yang segar, tidak panas, dan tidak dingin, sinar yang tidak terlalu silau dan gelap, juga suasana yang sejuk dan tenang. Saran: setiap siswa ataupun peserta didik harus memiliki motivasi dalam belajar. Karena motivasi dalam belajar sangatlah berpengaruh pada hasil belajar siswa ataupun peserta didik. Dikatakan seseorang yang tidak memiliki motivasi dalam belajar tidak mungkin bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Guru juga harus memberikan motivasi kepada anak didiknya agar anak didiknya bisa mengembangkan dan meningkatkan potensi yang dimilikinya. Hanya itu yang dapat kami sampaikan pada presentasi kami kali ini. Terima kasih banyak telah menyaksikan presentasi kami. Jika terdapat banyak kesalahan kata maupun pengucapan, kami benar-benar meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.